Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di meja saya ini ada sebuah papan PCB dari Wave ID. Ini tools mahakarya anak Indonesia. Jadi seperti ini penampakannya, dan di sini saya akan melakukan pengetesan secara singkat ya. Kita nyalakan terlebih dahulu untuk mesinnya. Di sini saya menggunakan power supply DC 12 volt 3 ampere. Kita hubungkan. Oke, menyala. Dan untuk menampilkan monitor tegangan maupun arus dan lain sebagainya, di sini kita membutuhkan sebuah handphone ya, yang mana developer sudah membuatkan sebuah aplikasi untuk menghubungkan dari si PCB Wave ID ini ke aplikasi Android ya. Nanti kita lihat sama-sama untuk fitur yang ada di aplikasi Wave ID ini. Ini nama aplikasinya Earphone V3. Oke, langsung saja kita buka. Ada nama lengkap dan nomor WhatsApp sudah saya registrasi sebelumnya ya. Oke, di sini ada berbagai fitur mulai dari USB, kemudian ini PSU, terus ini probe, web dan lain sebagainya ya. Oke, pertama-tama di sini saya akan tes USB untuk melihat nilai konsumsi arus sekaligus tegangan saat melakukan pengetesan pada sebuah handphone ya. Oke. Untuk USB di sini sudah saya hubungkan ya. Kemudian kita masukkan ke handphone. Kita lihat sama-sama konsumsi arusnya. Nah, 1,9 hampir 2 ampere ya, dan untuk tegangannya di 9 volt. Ini saya masih belajar ya. Di sini juga ada tampilan grafiknya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pengetesan pada mode PSU. Kita tes untuk OCP ini. OCP-nya bisa dihidupkan dan bisa dimatikan. Begitupun untuk PWM. Ini PWM off dan ini PWM on. Maksudnya mungkin ini untuk mode denyut saat melakukan penyuntikan komponen yang short. Saya akan tes yang OCP terlebih dahulu. Di sini kita akan setting untuk nilai ampernya ya. Oke, nilai ampere sudah saya set di 1,5 ampere. Kemudian ini kita anggap sebuah probe ya, probe plus dan probe min. Kita shortkan, mantap, dia langsung short ke protect ya, karena memang OCP nya tadi saya sudah aktifkan ya. Kemudian saya akan tes pada mode probe. Di sini ada berbagai fitur, yaitu untuk cek tegangan atau voltase. Kemudian di sini satunya lagi, ini mode dioda. Saya akan cek yang mode voltase terlebih dahulu. Ini ada sebuah baterai 18650 ya. Oke, kita tes tegangannya. Oke, jadi dia selain menampilkan angka atau nilai, dia juga mengeluarkan suara ya. Saya rasa untuk teknisi handphone wajib punya alat ini ya, Wave ID, karena kan saat melakukan pengecekan aktif di mesin handphone itu kan komponennya kecil-kecil. Nah, biasanya kalau melakukan pengetesan menggunakan multitester itu kita harus fokus pada satu komponen yang akan kita ukur tegangannya. Nah, biasanya kalau yang tangannya gemeteran atau apalah istilahnya ya, itu kalau nggak presisi cara meletakkan dia suatu kedua ujung probe itu, salah satu ujung probe-nya pindah ke komponen lain, kemudian dia mengakibatkan short fatal, gatot, handphone orang malah jadi matot. Saya pernah ngalamin ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari fitur tools Wave ID ya. Menurut saya ini jos ya. Jadi nggak usah lihat monitor, kita fokus aja di satu mesin handphone yang mau kita ukur, titik pin ataupun komponen yang akan kita ukur tegangannya berapa volt. Nah, jadi kepala kita tuh cukup fokus ngangguk di situ ya, nggak perlu lihat monitor gitu. Dan satu lagi apa ya? Oh ya, mode dioda. Mode dioda kita tes untuk mode dioda. Saya sudah siapkan satu buah dioda. Ini dioda berapa ampere ya. Oke, kita hubungkan.
0,27. 0,2 mm. Oke, jadi seperti itu. Saya akan tes di sebuah mesin handphone yang sudah matot ya. Ground dia. GND. Oke. GND 0,3 Delapan 0,5 GND 0,4 Oke. Untuk mendapatkan wiring dari sebuah Wave ID ini, teman-teman cukup masuk saja ke grupnya Wave ID. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave ID Jos.